cuma ibadah impak, Kak, tapi hari ini kita merayakan ibadah Paskah. Wah, Paskah! Apa itu Paskah ya? Nah, adik-adik yang di rumah yang belum tahu artinya Paskah, simak video ini dari awal sampai akhirnya nanti ya. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, Oh Sukacitaku. Semuanya kita berdiri, kita menyanyi ya sama-sama. Ayo berdiri. Yuk, semua semangat ya adik-adik. Goyangkan tangannya, ini musiknya. Sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, sejak Tuhan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku bersandar, Engkau Tuhan kehidupanku. Nah, adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam doa pembuka. Dan doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Nona. Yuk adik-adik di rumah, kita lipat tangan, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ibadah kami telah kami mulai. Engkau berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami, berkati juga kakak-kakak layan dalam IPA pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa berguna dan adik-adik berlakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Ya Tuhan, berkati juga Kalina yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati, biarlah Kalina bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Hai kakak-kakak. Halo, Kak. Wah, kalian pada bikin apa nih? Mau bikin aktivitas, Kak? Aktivitas apa? Kak Erika bikin apa, Kak Erika? Mau bikin hiasan meja nih, Kak. Ini telur, ini rumput. Ada telurnya, ada Ada rumputnya. telurnya, ada rumput. Kalau Kak Nona bikin apa, Kak Nona? Mau bikin kepala kelinci. Kepala kelinci, lucu ya. Kalau kali dia bikin apa kali dia? Kak, aku mau hias telur. Wah, telurnya dihias-hias. Kenapa sih kok kalian pada bikin telur hari ini? Menghias telur, membikin kelinci. Ada apa ya? Ih, Kak, hari ini tahu ya. Hari ini kan Paskah. Iya, Kak. Hari Paskah. Paskah apa hubungannya sama telur? Adik-adik yang di rumah, adik-adik tahu nggak maknanya Paskah itu apa? Nah, kalau mau tahu maknanya Paskah itu apa, kakak mau ajak adik-adik baca Alkitab dulu. Kita buka di Markus pasal 16 ayat 1 sampai ke 8. Nanti adik-adik baca di rumah sama mama sama papanya. Buat adik-adik yang TK dan Batita yang belum bisa baca, minta mama papanya untuk bacakan ya buat adik-adik. Kalau yang kelas kecil sama kelas tangguh pasti udah bisa baca. Jadi harus dibaca dulu Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah baca Alkitab, kakak mau ajak
film. Ya, siapa yang suka nonton? Pasti adik-adik semua suka nonton film. Kakak juga suka. Dan film yang akan kita tonton ini adalah film tentang Paskah. Supaya adik-adik tahu maknanya Paskah itu apa. Ya, kalau sudah siap, duduk yang manis, duduk tenang, siapkan hati. Mari kita tonton filmnya sama-sama. Yuk. Cerita Paskah, pengorbanan Yesus Kristus. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah penyelamat umat manusia. Ketika Yesus berada di bumi, ia selalu menceritakan tentang kasih Allah. Ia menyembuhkan orang sakit, ia melakukan banyak mujizat, ia menenangkan badai, bahkan ia membangkitkan orang mati. Namun, guru-guru besar Yahudi, imam besar Yahudi, mereka tidak suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka bersepakat untuk melenyapkan Yesus. Seketika datanglah Yudas, salah satu dari murid Yesus yang berkhianat. Ia menjual Yesus kepada guru-guru besar Yahudi, imam besar Yahudi sebanyak 30 keping perak. Ia mengetahui di mana Yesus berada. Ia membawa pasukan Romawi untuk menangkap Yesus. Yesus dibawa ke hadapan meja pengadilan imam-imam Yahudi. Yesus diadili. Mereka menanyakan Yesus, "Apakah engkau anak Allah itu?" Lalu Yesus menjawab, mereka tidak senang dengan jawaban Yesus, dan mereka menganggap Yesus bersalah dan pantas untuk mati. Kemudian mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mendengarkan pengaduan imam-imam besar mengenai Yesus. Ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Ia berniat untuk menghukum Yesus dan melepaskannya kembali. Namun, sebagian besar orang Yahudi serta imam-imam besar, mereka tidak senang dengan keputusan Pontius Pilatus. Mereka berteriak agar Pontius Pilatus menyalibkan Yesus. Pontius Pilatus pun memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Dia menyerahkan Yesus kepada para pasukan Romawi untuk disiksa. Yesus sangat tersiksa. Mereka mencabik jubahnya dan memakotai dia dengan duri. Dia sangat menderita, bahkan tidak mampu untuk berdiri. Dia harus memikul salibnya, menaiki gunung. Bahkan dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salibnya. Hingga seorang ditunjuk pasukan Romawi untuk memikul salib Yesus. Seketika sesampainya di bukit tempat penyaliban, pasukan Romawi memaku tangan dan kaki Yesus dan menyalibkan Yesus, menggantungkannya di tiang salib. Seorang berteriak kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib." Yesus menyadari bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Kemudian kegelapan terjadi di tempat itu selama 3 jam lamanya. Seketika setelah Yesus mati, terjadi sesuatu di bait Allah, di mana tirai tempat kudus Allah terbelah menjadi 2. Setelah melihat semua yang terjadi, kepala pasukan Romawi itu pun menyadari dan mengatakan, "Benar, dialah anak Allah." Kemudian datanglah seorang imam besar, Yusuf namanya. Ia meminta izin untuk menguburkan Yesus. Selama 3 hari tubuh Yesus berada di kuburan. Sepertinya tidak ada harapan. Namun, pada minggu pagi para wanita datang untuk melihat kubur Yesus. Mereka menemukan kubur Yesus kosong. "Jangan takut," kata malaikat itu. "Dia tidak di sini, dia telah bangkit," kata malaikat itu. Kemudian mereka mengingat perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga.
Dan mereka pun berlari kepada murid Yesus, mengatakan kepada mereka apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan Yesus pun bersama-sama dengan mereka selama 40 hari lamanya. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Ia telah hidup dan bangkit kembali. Yesus menjelaskan arti pengorbanannya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anak, dia akan selamat dan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, sudah selesai nonton filmnya. Kira-kira adik-adik udah tahu kan maknanya Paskah apa? Tahu nggak? Kakak-kakak udah tahu ya? Sudah tahu, Kak? Iya. Nah, adik-adik, dari cerita Paskah yang sudah adik-adik tonton tadi, mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah membebaskan kita dari dosa kita, dari kesalahan-kesalahan yang sudah manusia lakukan. Padahal yang berdosa kita, tapi yang disalibkan dan yang harus mati adalah Tuhan Yesus. Itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus itu besar banget buat kita ya adik-adik. Nah, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita atas pengorbanan Tuhan Yesus dan atas Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak adik-adik yang di rumah? Iya, dengan hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Hidup menurut kehendak Tuhan Yesus itu yang gimana, Kak? Ya, adik-adik harus tekun berdoa dan rajin baca firman Tuhan. Selain itu, adik-adik juga harus jadi anak yang taat, yang selalu dengar-dengaran pada orang tua, yang selalu mau menolong sesama kita yang membutuhkan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita atas pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita lihat yuk kakak-kakak yang di sini pada bikin apa, pada bikin aktivitas apa. Kayak Rika lagi bikin apa kayak Rika? Kak Erika lagi buat aktivitas untuk kelas TK dan balita. Nah, jangan lupa didampingi oleh orang tua ya. Jadi kertas warna digunting menyerupai telur seperti ini, lalu dihiasi nih Kak, dihiasi menggunakan spidol atau pensil warna. Nah, lalu Itu apa Kak? hijau ini menyerupai rumput Kak. Oh, rumput. Jadi kertas warna hijau atau kalau tidak ada kertas warna hijau bisa warna lainnya digunting menyerupai rumput, lalu disambungkan, dilem dan dibuat lingkaran seperti ini. Nah, kalau telurnya sudah dihias, taruh di sini Kak. Nih, Dimasukkan ke dimasukkan ke rumputnya rumput ya. lalu taruh di meja seperti hiasan meja gitu. Oh gitu. Jadinya kayak kita mencari telur. Iya, mencari telur. Rumput. Ya, benar. Nah, terus Kak Nona bikin apa nih Kak Nona? Nah, kalau Kak Nona mau buat aktivitas buat kelas tanggung. Pertama, adik-adik siapkan dulu kertas lipat, terserah mau warna apa aja. Nah, yang Kasih tahu dong Kak cara bikinnya. boleh. Yang kedua, siapin spidol. Nah, kita sudah siapin kertas lipat, terus kita lipat nih Kak, jadi segitiga. Oh, Segitiga iya. besar. Nah, sudah. Pasti dong kelas tanggung bisa lah, cuman ya dong. Gampang aja itu. Habis itu sudah jadi segitiga besar, kita lipat lagi jadi segitiga. Dilipat lagi. Segitiga lagi tuh. Oh, yang rapi Iya, ya. segitiganya ya Kak, ya? Iya, jadi dua. Nah, sudah kita buka. Sudah kita buka. Baru kita ambil nih dari sisi yang sini, kita lipat. Boleh gede, boleh kecil. Jadi
atau telurnya. Yang kedua, kita lipat lagi kedua kalinya. Oh, boleh juga gede-gede. Sudah begini? Sudah. Terus kita lipat deh ke atas. Yang ini ada dua sisi gini kan, ada garisnya. Terus kita lipat deh ke atas tuh. Kita lipat harus rapi ya, biar kelihatan nanti bentuk kelincinya. Oh, itu kayaknya jadi telinganya kelinci ya, Kak? Iya, ini jadi telinga kelinci, benar. Oh, iya. Terus ini lagi sekali lagi ya sebelahnya yang rapi. Tuh. Sudah? Sudah jadi kayak gini, belakangnya, depannya udah rata. Terus ada kan lipatan gininya, adik-adik lipat deh supaya nanti kelincinya bisa berdiri kayak gini adik-adik ya. Wah, lucu banget, Kak. Iya dong. Boleh lagi lipat sisinya sini. Tuh biar nggak terlalu lebar kepala kelincinya. Lipat. Sudah jadi begini. Kak belum kelihatan Kak bentuk kelincinya. Boleh kita kasih mata. Ini matanya kan udah. Terus kita bikin hidungnya Kak. Terserah adik-adik ya. Ini mana kamu? Sabar, pelan-pelan ya. Tuh. Kayaknya ada kumis-kumisnya juga ya. Iya boleh ada kumis-kumis. Lupa kita bikin selucu mungkin. Sudah itu kita boleh hias-hias lagi. Kelincinya. Iya tuh kita bisa kasih link. Itu apanya, Kak? Boleh kita bikin hias-hiasan begini kayak garis-garis gitu. Pakai terserah mau pakai spidol warna apa aja. Yang penting bisa buat hias Yang adik-adik punya kelincinya. di rumah, Iya. pakai spidol yang Sudah ada. selesai. Terus kita taruh di Yeay, sini. jadi kelincinya. Kita taruh di sini lagi, jadi bisa berdiri. Nah, kalau kalian dia bikin apa nih? Ini Kak, kali dia bikin buat aktivitas anak kelas kecil. Nah, buat adik-adik kelas kecil yang di rumah ya, disiapin dilihat aja. ya. Nih, kalau kalian punya stick es krim yang warna-warni boleh dipakai. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nah, kalaupun ada, kita susun. Setelah itu kita siapin isolasi di rumah ya. Susun seperti ini ya, Kak, ya? Setelah kita isolasi, kita bisa tuh satukan ya. Jadi Oh, membentuk jadi kayak lingkaran ya, Kak, ya? ini buat penyangga telur. Nah, setelah itu kita siapin telur yang sudah direbus ya adik-adik ya. Nah, kita kasih warna, kita bisa mewarnai di telur ini, kita bisa lukis. Adik-adik terserah mau lukis warna apa, mau gambar apa terserah ya. Semangat ya, Kak, ya? Kreasi Terserah adik-adik yang ya. di rumah ya. Jadi cukup kita siapin stick, spidol, lem, dan kertas. Terserah adik-adik mau pakai kertas apa. Sama telurnya, Kak. Telurnya jangan lupa direbus dulu. Oke? Kita hias dan kali dia jadilah seperti ini. Wah, bagus ya adik-adik, telurnya punya tempat duduk. Ya. Jadi adik-adik hias di rumah sebagus-bagusnya telur yang sudah direbus sama mama. Oke? Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ayo siapkan hati, siapkan diri, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, sudah menebus kami manusia yang berdosa ini. Ya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak agar kami selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Tolong kami agar kami mau rajin untuk selalu berdoa kepada Tuhan, selalu tekun untuk membaca firman Tuhan. Kami juga selalu taat kepada orang tua kami, dan juga kami mau untuk selalu menolong sesama kami yang membutuhkan. Berkatilah kami ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kiranya Tuhan mau pakai kami agar kami boleh menjadi anak-anak terang yang boleh memberikan kesaksian bagi sesama kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga khususnya untuk keadaan saat ini di mana kami harus
Tuhan berkati setiap bangsa yang ada di dunia ini di dalam kami menghadapi keadaan ini. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami pengharapan yang itu semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan saja yang mampu untuk meredakan semua keadaan ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami sebagai bangsa-bangsa yang sedang berjuang melawan virus ini ya Tuhan, dan juga Tuhan menolong mereka semuanya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mau menyanyi Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kita semua berdiri. Ayo semuanya berdiri. Dengerin musiknya ya. Ikutin gerakannya. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah kami sudah boleh selesai dengan segala baik. Biarlah kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan ungkapan syukur kami. Amin. Kami dari Kakak Layan PLKPA GPB Bukit Sion mengucapkan Selamat Paskah!